Ya baik pemirsa Gama Lama TV, selamat pagi Maluku Utara. Masih dengan tema melirik ruang ekonomi syariah di tengah pandemi, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di pagi ini, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Maluku Utara, Bang Haji Khairul Saleh Arif ya. Kita lanjutkan kembali ya. Baik. Nah ini kalau dirasakan bahwa sistem monopoli itu kadangkala juga bisa terjadi ya di sini. Artinya bahwa masyarakat tidak punya pilihan ya. Nah kalau dengan tingginya ya seperti yang tadi yang di segmen sebelumnya kita berbicara tentang rapid test yang begitu tinggi, harusnya memang itu tidak boleh terjadi. Harusnya tidak boleh terjadi, tidak boleh ada sistem monopoli. Kalau bicara dari pandangan ekonomi syariah, itu tidak boleh terjadi, sangat dilarang dan bahkan itu menjadi ancaman tersendiri, ya yang berat, hukuman yang berat ya. Ketika orang lagi susah, kita memonopoli sesuatu gitu. Dan ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah, membantu masyarakat terutama yang tidak mampu untuk bagaimana dia bisa mendapatkan pelayanan itu. Ya, apalagi di bidang kesehatan, memang itu adalah merupakan tugas pemerintah dalam memperhatikan itu, Bang Ahmad. Jadi kalau bicara dari sisi ekonomi syariah, monopoli itu sangat dilarang. Tidak boleh kita memonopoli sesuatu tanpa ada sebab tujuannya untuk apa. Kecuali kita memonopoli itu untuk tujuan kemaslahatan umat, silakan kita lakukan itu. Tapi kalau tidak ada tujuan untuk itu, hanya untuk memperkaya diri, maka itu sangat dilarang. Bahkan haram hukumnya untuk dilakukan monopoli. Nah, kalau misalnya yang melakukan itu mendapat dosa ya, haram ya. Ya. Lalu bagi masyarakat yang terpaksa harus mengikuti hal tanpa memiliki pilihan, tidak punya alternatif lain, apa hukumnya? Namanya orang keterpaksaan ya. Ya pasti keterpaksaannya orang terzalimi. Kalau orang terzalimi berdoa dalam Islam ya sudah pasti itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika dia dalam keadaan terpaksa keterzaliman itu, ya, kita harus berhati-hati dan mengambil langkah serius. Bagaimana supaya masyarakat yang tadinya dia terpaksa karena memang untuk ini melakukan rapid test ini, yang nanti akan membawa dampak yang sangat besar bagi dirinya dan lainnya. Misalnya kemarin ada sedikit permasalahan ya terkait dengan kewajiban rapid test terhadap para supir pengangkut bahan pangan. Ini kan ya, ini kan sangat naif ya. Kalau rapid testnya harganya 800.000, cuma berlaku 3 hari, dan dia harus rapid terus. Dia siap merapid. Tapi nanti dia siap juga, kita juga harus siap menerima barang yang mahal, karena dia harus ambil dari sana dan dia bawa ke sini untuk barang ditingkatkan harganya untuk menutupi rapid testnya. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat yang ada di bawah, yang konsumen akhirnya, in usirnya? Sudah pasti dia akan juga merasakan begitu susahnya mendapat barang-barang tomat yang harganya tadinya cuma 5.000 bisa jadi puluhan ribu misalnya, atau belasan ribu. Nah ini yang sangat tidak baik, dan posisi orang yang terzalimi ya pastilah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dampaknya luar biasa. Nah, apakah memang Abang melihat ya, ini kan ada praktek riba yang tidak sengaja tumbuh di tengah pandemi. Satu, rapid test yang sangat luar biasa. Adakah yang mungkin Abang lihat ada juga yang terjadi? Banyak. Kalau kita melihat sekarang ini di tengah pandemi, banyak praktek-praktek. Ya. Bank konvensional itu juga termasuk, di mana di saat yang sekarang ketika ada stimulan harus, misalnya ya, ini ada beberapa yang saya dengar dimudahkan lah pembayarannya, tapi tetap dia harus membayar. Kalau tidak berarti penambahan bunga, dan itu akan sangat memberatkan. Dia sudah tidak, para pelaku usaha ini sudah tidak lagi berjualan, berusaha kan di tengah pandemi seperti ini. Nah, ditambah lagi dari pihak perbankan itu mewajibkan dia tetap harus melunasi, membayar tagihannya setiap bulan. Ya. Kalau tidak ditagih, maka dia akan terus ditambah bunganya. Ya, perilaku praktek itu yang sudah sekarang terjadi.
Di pasar juga seperti itu, Bang Ahmad. Pelaku-pelaku pedagang-pedagang kita sekarang ini, saya melihat seperti itu. Bagaimana ada kecurangan yang muncul dari mereka, memberlakukan perdagangannya itu yang fluktuatif. Keadaan sekarang ini dia naikkan fluktuatif. Dilihat, ini ada kebutuhan ini, dia naikkan. Nah, mau tidak mau kita dalam keadaan sekarang ini harus belanja, harus beli barang-barang itu, gitu. Ya, masker juga seperti itu ya. Ya, APD kan sudah semua pedagang selain pangan ya itu juga terjadi di mana-mana. Nah, ini memang harus tugas pemerintah harus turun untuk mentertibkan ini, tidak bisa tidak. Dan itu dianjurkan di dalam Islam. Berarti masih jauh dong karakter Muslim kita di Ternate ini dari pemahaman tentang Islam itu sendiri. Kalau dalam ekonomi. dari sisi memahami ekonomi secara Islam secara utuh ya boleh dikatakan seperti itulah. Karena kalau dari sisi ibadah ini bagus ya, akhlak, akidah. Tapi dari sisi masih sangat kurang kalau saya lihat dari kacamata ekonomi berbasis syariah. Masih sangat kurang dari hal-hal yang kecil saja, nggak usah terlalu jauh. Menabung di bank syariah saja masih banyak ya yang belum memahami atau belum mau ke sana. Memakai produk-produk syariah saja itu masih, apalagi pelaku usaha sendiri saja belum ya, khususnya di timbangan itu yang belum terlalu, tapi masih banyak yang kita kedapatan masih curang dan seterusnya. Gitu. Kalau di sisi apa yang paling ditonjolkan dari syariah ini sebenarnya? Kemanusiaankah? Semuanya, Pak. Kita menunjukkan dari sisi manusianya, kita menunjukkan dari sisi akidahnya, menunjukkan dari sisi akhlaknya, ya, dan kita tonjolkan dari sisi pergaulannya, sosialnya yang berlaku di dalam ekonomi syariah. Tidak bisa diparsialkan satu-satu. Semuanya dia harus di totalitas. Ya, karena ini saling terkait antara satu dengan lain. Kalau dia ibadah bagus, dia sholat bagus, tapi dari perilaku ekonominya saja dia bagus, maka yamhaqullahu riba wa yuribis sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffari athim. Allah menghapuskan riba dan menyempurnakan kebaikan sedekah, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang tetap membangkang dalam bergelimang dosa. Gitu. Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Jadi memang harus totalitas. Akidahnya bagus, salatnya bagus, ya, ibadah-ibadah puasanya juga bagus. Tapi dari sisi ekonomi dia masih menabung di misalnya di bank konvensional, ya. Dia masih melakukan praktek-praktek ekonomi yang tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau membantu yang lain, ya. Apalagi di tengah pandemi ya sama saja lah. Ya. Sia-sia ya. Hanya untuk dia, khusus dia saja. Tapi tidak ada tambahan diskon yang lebih besar, yaitu ibadah terhadap muamalah gitu. Nah, kalau lihat ruang syariah ini masih cukup terbuka luas untuk Maluku Utara. Masih sangat. Potensi ekonomi syariah di Maluku Utara sangat prospek sekali. Apalagi dengan kultur budaya kita, Bang Ahmad. Kultur budaya kita ini sangat banyak, dan memang yang untuk bisa membuka lebar luang itu memang dibutuhkan media. Media harus berperan aktif untuk juga bersama-sama bagaimana mensosialisasikan. Misalnya contoh ada sebelum pandemi memang ada teman-teman ya dari pelaku pariwisata syariah ya, itu mau buat tourism. Bagaimana setelah mereka pelajari Ternate ini luar biasa ya. Potensi pelaku syariahnya yang dijual ke Timur Tengah ke itu luar biasa. Ya. Cuman karena sekarang ini dalam situasi begini kita belum. Nah itu kita butuh digandeng oleh oleh media agar bisa memperkenalkan itu. Jadi peluangnya sangat terbuka luas. Orang mau melakukan usaha di sektor ekonomi syariah masih, bukan cuma keuangan ya. Karena sektor ekonomi syariah masih banyak lagi yang belum tergarapkan. Nah ini kan kita di Provinsi Maluku Utara kan akan menghadapi suatu perhelatan akbar ya, katakanlah seleksi tilawatil Quran di tahun depan ini. Apakah ini juga merupakan salah satu kesempatan bagi MES sendiri ya, untuk bagaimana membumingkan ekonomi? Benar, makanya ini kita lagi menyusun rencana bagaimana kita menggandeng teman-teman ormas Islam khususnya ya. Sebelum kita menuju ke sana nih, ormas Islam dari Wahda Islamiyah Maluku Utara, Muhammadiyah, NU dan seterusnya. Ayo kita bareng sama-sama bagaimana membumikan ini ekonomi syariah. Nah, khusus yang di
mana yang di hajatan itu, ya, perhelatan yang besar itu STQ itu momentum kita memang. Di mana kita harapkan di hajatan STQ itu kita diberikan ruang ekonomi syariah ini, pelaku ekonomi syariah itu diberikan ruang oleh pemerintah provinsi untuk bisa kita memperkenalkan. Ya, jadi mungkin suasana yang kita akan buat bagaimana suasana, kalau kan rencana kan ada pameran ya, ya bagaimana ada pelaku-pelaku usaha yang kita perkenalkan di situ, ada perbankan syariahnya, ada sehingga masyarakat bisa terkenalkan di situ dan bisa terekspos dengan baik ekonomi syariah. Itu memang kita rencananya akan mencoba untuk melakukan kerjasama lah dengan panitia di sana. Dan harapannya memang aplikasinya juga bisa diterapkan untuk semua sektor ekonomi baik barang dan jasa. Iya, betul. Betul Pak Bang, itu penting sekali memang, karena memang tidak terlepas dari situ. Ekonomi ini kan pasti ada barang dan jasa, produksi dan seterusnya itu kan. Iya. Apakah itu juga bisa berdampak kepada mungkin mengatur tentang ya jasa transportasi, kan kita dari kepulauan kan, ada memiliki moda transportasi armada semut ya, mungkin tarifnya juga sama-sama enak antara penumpang dan pemilik armada. Bisa juga seperti itu. Totalitas begitu ya, memang kita harus mengusulkan kajian-kajian kita ini terhadap mereka pemerintah yang ada ini ya. Kalau saya lihat dari kacamata ekonomi syariah, Maluku Utara ini baru kota Ternate yang sudah alhamdulillah perkembangan ekonomi syariah sudah menerima itu, walaupun masih sebatas dalam keuangan ya. Dalam hal ini perbankan syariah baru sebatas itu, belum dilingkan ke yang lainnya. Ya, misalnya retribusi pasarnya, kemudian pembayaran pembayaran parkiran dan seterusnya, itu harus dilingkan. Sampai dengan itu tadi memang harus diatur, harus dilihat bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap transportasi itu dapat menjangkau ke Tarada, ya. Kemudian dia bisa memenuhi ketersediaan yang ada itu ke Tarada. Nah, itu dia juga memang harus kalau ekonomi syariah, kalau minta saran kita ya kita akan memberikan saran, ya. Bagaimana Pak supaya retribusi pasar itu jangan terlalu besar, supaya bisa ada keseimbangan misalnya gitu. Kita sesuaikan dengan kondisi begini. Nah itu kalau mau diminta kita akan. Transportasi terkait juga dengan tadi yang dibicarakan. Ini kan persoalannya kita ini ketergantungan Ternate ini kan ketergantungan di luar ya. Sebagian kecil saja di Halmahera gitu. Nah itu pun di sebagian kecil Halmahera memang kita terkendala dengan soal transportasi, fasilitas jalan dan seterusnya yang belum terbuka lebar. Nah ini tanggung jawab pemerintah provinsi bagaimana menyambung pertumbuhan ekonomi itu melalui tadi transportasi yang harus disiapkan, kemudian fasilitas jalan, infrastruktur itu yang mesti diperbaiki dan seterusnya. Ya itu instrumen pendukung ya dalam hal untuk bagaimana sistem ekonomi ini dia bisa bertumbuh dengan merata yang ada sisi manusianya gitu, kemanusiaannya ya. Kalau itu terada kan bagaimana Pak? Bayangkan saja kalau infrastruktur, saya pernah ikut panen raya tuh di Halbar ya. Bagaimana itu susahnya transportasi masuk ke sana. Baru jalan saja mobil sudah tidak bisa masuk ke sana, sudah susah mengangkat barang. Kasihan kan petani sana busuk barangnya. Tidak bisa lagi, agak susah. Kalau diangkut ya pasti jatuh-jatuhnya juga akan mahal ke Ternate. Nah, ini saatnya sebenarnya momentum di mana? Momentum STQ itu jangan cuma angka dari sisi seremonial saja. Seremoninya saja Al-Quran. Al-Quran ini kan utuh nih. Harus ada implementasinya. Itu saya sepakat. Harus ada melirik ruang ekonomi syariah di tengah pandemi. Harus itu jadi catatan dan jawaban. Itu menarik itu Bang Ahmad itu. Nanti kita usulkan ke sana. Supaya itu ruang-ruang itu harus diberikan juga. Ya, bagaimana meningkatkan ekonomi yang secara syariah, kan dia bicarakan gitu kan. Baik, luar biasa Bang Khairul, ini kita sudah berada di penghujung acara nih ya. Terasa sudah hampir 1 jam kita diskusi terkait dengan tema di pagi ini. Namun sebelum menutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Maluku Utara ini, saya memberikan kesempatan kepada Bang, mungkin closing statement apa harapannya, mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa bermanfaat, bisa membuka cara berpikir masyarakat ya, pelaku usaha ataupun pemerintah terkait dengan potensi ekonomi syariah yang tadi Abang katakan masih terbuka cukup luas untuk masa-masa akan datang. Baik Bang Ahmad dan para pemirsa Gamalama TV
di mana saja Anda berada, bahwa ekonomi syariah adalah merupakan sebuah tatanan new normal baru di dalam ekonomi, di mana bahwa sebenarnya hal ini sudah diajarkan dari zaman Nabi kita Rasulullah SAW untuk diterapkan. Maka saya mengajak kita untuk mari kita berekonomi syariah. Melalui apa? Melalui perbankan syariah, melalui asuransi syariah, melalui pasar syariah, melalui pedagang-pedagang syariah. Pedagang syariah itu seperti apa? Jujur, amanah, tidak berbohong, dan seterusnya. Sehingga kalau ini kita terapkan, maka kita akan merasakan bagaimana keadilan itu dia muncul, bagaimana keberkahan itu dia datang, dan bagaimana kita bisa mendapatkan nilai tambah dari setiap yang kita lakukan. Harapan yang lain juga kita berharap bahwa di tengah pandemi ini ya, pemerintah provinsi sampai ke pemerintah daerah, kabupaten kota mampu untuk memperhatikan masyarakat dari sisi pendapatan mereka. Dalam artian bahwa pemerintah harus melakukan full time namanya, waktu fullnya untuk bagaimana memperhatikan ini, karena ini diajarkan di dalam Islam juga, ya, di tengah-tengah masyarakat yang sementara susah ini. Selain itu juga masyarakat juga memang harus diminta untuk bagaimana berpikir, ya, dan bagaimana bersabar, serta bagaimana bisa berbuat, ya, di tengah-tengah pandemi ini dengan tidak melanggar aturan-aturan, misalnya protokol dan seterusnya, yang tentunya ini akan membuat kekuatan masyarakat ini menjadi kuat. Kalau ini dilakukan antara masyarakat dan pemerintah, maka saya kira persoalan yang kita hadapi sekarang ini bisa terlepas dan bisa berjalan dengan baik. Satu hal yang sebelum saya tutup, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan, ya, membiarkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan kita, ya, karena Allah lah yang mengatur diri kita. Allah lah yang mengatur tempat kita, Allah lah yang mengatur rezeki kita, dan Allah lah yang mengatur kematian kita. Maka ketika Allah yang mengatur kita, kita minta kepada orang yang, atau Allah yang mengatur kita, ya, bukan kepada yang lain. Kita minta kepada itu, dan mari kita berikhtiar. Tentunya ikhtiar kita adalah tadi, jalur-jalur dan rambu-rambu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Saya kira demikian. Oke, baik ya, luar biasa ya. Memang sudah jelas ya, ekonomi syariah merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan problem sosial maupun ekonomi yang ada saat ini ya. Artinya bersikap adil itu sangat penting sekali ya. Baik, pemirsa Gamalama TV, terasa sudah 1 jam kita berdiskusi panjang lebar di pagi ini dalam program Selamat Pagi Maluku Utara, dan tentunya banyak manfaat yang kita dapatkan di pagi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Haji Khairul Saleh Arif ya, Ketua MES Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi publik di luar sana yang menyaksikan tayangan kita di pagi hari ini. Saya Ahmad Fikal bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan pagi hari ini undur diri dari hadapan Anda pemirsa, dan ikuti terus Selamat Pagi Maluku Utara setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 10 pagi hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.